Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodo Tusadah dengan NIM 1262092020290 dari Tadris IPS 5B absen 32. Di sini saya akan membahas ragam gejala sosial dalam masyarakat. Apa itu gejala sosial? Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik yaitu positif maupun negatif. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Apa saja faktor penyebab gejala sosial? Faktor penyebab gejala sosial ada dua. Yang pertama, faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor struktural merupakan suatu keadaan yang memengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Macam-macam gejala sosial ada 4. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, masalah kependudukan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya, tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya, gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat, psikologis. Perilaku seseorang atau individu dapat dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran jalan sesat, dan sebagainya. Contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dikarenakan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Yang kedua, masalah remaja. Masalah remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi satu masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh masalah remaja, yang pertama membolos, yang kedua mencontek, yang ketiga pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, masalah kependudukan.
Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Masalah kependudukan dapat kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk, dan sebagainya. Adapun beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya: 1. Melalui program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, transmigrasi. Yang ketiga, mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Dampak gejala sosial di masyarakat. Dampak gejala sosial ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positifnya, gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dampak negatif, seseorang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan atau cultural shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.